Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PSSI resmi merilis 27 nama pemain yang akan dipakai dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Dari 27 nama ini, sebenarnya tak terlalu banyak perubahan. Hampir 99% sama semua seperti ketika lawan Arab Saudi maupun lawan Jepang. Cuma yang hilang itu Wahyu Prastio, Duo Sayuri, Asnawi, Witan, Riyandi, dan juga Dimas Derajat. Dan ketambahan Septian Bagaskara saja dari Dewa United serta Ole Romeni. Tapi yang menyita perhatian netizen adalah dari 27 pemain yang dipanggil ke timnas dari berbagai klub. Kenapa cuma pemain dari 3 klub saja yang ditampilkan di akun Instagramnya Timnas Indonesia, yakni Dewa United, Persija, dan Borneo FC? Ya kalau kami pribadi sih positive thinking aja, mungkin aja karena Dewa United kan mungkin terbanyak yang mengirimkan pemain ke timnas, ini Kambuaya, Egy, dan Bagaskara. Sementara Persija 2, ada Rido dan juga Ferrari, dan yang lainnya cuma 1. Dan dari 4 tim 4 besar Liga 1 saat ini, cuma Persib yang nggak mengirimkan pemain satupun ke timnas. Persebaya ada Hernando ya, Dewa United ada, Persija pun ada. Ya meskipun ini ada juga yang bilang, udah kelihatan nih siapa yang akan jadi juara Liga 1 musim ini. Karena kan ada 3 tuh pemain Dewa United ya, Dewa United yang juara. Tapi ada juga yang bilang, Persija ada 2 pemain nih, Persija pasti juaranya. Dan ada juga yang bilang, Persib gak ada satu pun yang dipanggil pemainnya, timnya utuh nih, pasti juara lah Persib. Ya semuanya sah-sah saja, itu kan cuma asumsi. Yang pasti kami sudah bikinkan prediksinya lo ya, tentang kekuatan tim-tim yang akan jadi calon juara musim ini. Persib itu kekuatannya ada di koneksi dan mental pemainnya. Persija itu kekuatannya di koneksi dan hubungannya dengan operator liga. Dewa United kekuatannya ada di skuad dan juga kuat duitnya. Sementara Persebaya satu-satunya tim oposisi PSSI yang ada di 4 besar ini. Yang jadi sorotan lain adalah kemana Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean Jim. 3 pemain ini tuh kabar yang kami dapat tetap didaftarkan lo ya sebagai pemain yang akan dipanggil nanti lawan Bahrain kemungkinan ya. 3 pemain itu cuma tunggu apa? Tunggu ambil sumpah aja. Selanjutnya nanti akan didaftarkan dalam susunan pemain timnas Indonesia. Kemudian yang jadi sorotan lagi di laga ini soal pemanggilan Hoki Caraka dan M. Ferrari. Sebab banyak netizen yang bilang ini menuai pro dan kontra. Karena banyak banget yang bilang ini tuh cuma pemain titipan kata dari PSS Sleman dan Persija Jakarta. Kalau kami sih no comment lo ya. Sebab kami pribadi berpendapat gini lo ya. Siapapun warga negara Indonesia yang memiliki paspor Indonesia itu berhak membela timnasnya asal memang sesuai kemampuan si pemain tersebut. Nah, tapi jangan marah dan jangan emosi klub ataupun pendukung pemain tersebut ketika pemain tersebut jeblok dan jadi bulan-bulanan hujatan netizen Indonesia. Sebab kita sama-sama tahu netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling nyinyir sedunia. Lanjut kita ke Liga 1 ya. Inilah para pemain Liga 1 yang asing ya. Pemain asing Liga 1 musim ini yang juga dipanggil ke timnas negaranya masing-masing dalam melakoni FIFA Matchday di bulan Maret ini. Yang pertama Persib Bandung. Ada 2 pemain, yakni Kevin Mendoza ke timnas Filipina dan juga Gervin Castanir ke timnas Curaçao. Yang kedua Persebaya. Ada Mohamed Rashid ke timnas Palestina. Yang ketiga Barito Putra, ada Jamie Moreno ke timnas Nicaragua. Yang keempat ada Persita Tangerang, ada Tamirlan Kuzobaev ke timnas Kyrgyzstan. Yang kelima Bali United, ada Elias Dolah ke timnas Thailand. Yang keenam PSIS Semarang, ada Abdallah Sudi ke timnas Burundi. Yang ketujuh Semen Padang, ada Cornelius Stewart ke timnas Saint Vincent. Yang kedelapan ada Persik Kediri, ada Rohit Chan ke timnas Nepal.
Dan yang ke-9 Borneo FC, ada Christophe Ndwarugira ke timnas Burundi. Jadi dari 18 klub Liga 1 musim ini, ternyata cuma 8 klub aja di Liga 1 musim ini yang pemainnya itu berasal dari skuad utama timnas sebuah negara baik di Asia maupun dunia. Nah, adakah tim favorit kalian yang pemainnya dipanggil ke timnas negaranya masing-masing? Oke, kita akan coba bahas sedikit soal pertandingan Persija lawan Arema. Terutama soal rekor Persija musim ini. Rekor yang agak beda nih. Jadi rekor tersendiri di Persija. Yani satu-satunya tim yang dalam 35 menit mendapatkan 2 kartu merah secara langsung. Nah, soal 2 kartu merah langsung ini pasti yang akan jadi tersangka utama ada 2 orang nih. Tersangka pertama adalah Erick Thohir. Erick Thohir jadi tersangka utama oleh pendukungnya Persija sebab dianggapnya ini sengaja digembosi Persija lantaran Erick Thohir ini katanya orang Persib. Tersangka kedua adalah wasit Stephen Yubel Poli. Ini tersangka kedua ya karena dia ini dianggap sengaja menggembosi Persija dengan mengasih kartu merah kepada kedua pemain Persija. Padahal kan ini sudah direview sama VAR loh ya. Apalagi ini lawannya tim seduluran. Coba kalau lawannya Persib, habis loh Stephen Yubel Poli. Nah, 2 kartu merah ini bukan 2 kartu merah akumulasi loh ya, tapi straight red card alias kartu merah langsung yang artinya 2 pemain ini akan absen selama 2 laga ke depan. Tapi, nah ini menarik nih. Jika kemarin pertandingan antara Surabaya lawan Solo itu kan Gilson Costa lakukan hal yang sama nih ke Moussa Sidibé. Tapi hukumannya apa? Gilson Costa dihukum 4 kali ya, 2 kali larangan tampil kartu merah dan 2 kali dari Komdis. Nah, yang jadi pertanyaan dengan kondisi yang serupa, pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh Gayos dan juga Almeida, apakah 2 pemain Persija ini akan mendapatkan sanksi yang sama seperti yang diterima Gilson Costa? Gak yakin ya? Sama, Mimin pun gak yakin Komdis akan lakukan atau berikan hukuman yang sama seperti Gilson kepada Gayos dan Almeida. Pokoknya mah Persija mah tenang, selama ada Paulus, urusan mulus. Cuma memang ada beberapa hal yang kami soroti di laga ini. Yang pertama yakni Stadion JIS. Kalau rumputnya kayak gini, timnas main di stadion gini, apa nggak malu-maluin coba? Itu rumput kok blencang-blencong kayak gitu ya. Ini rumput dibandingkan rumput training groundnya Bali United, jauh kemana-mana training ground loh itu padahal. Yang kedua, golnya Rizky Ridho. Buat kami soal golnya Rizky Ridho memang golnya kelas ya. Ini insting striker banget. Padahal yang lakuin itu ada seorang back loh ya. Cuma yang jadi sorotan kami, kipernya Arema ini on juga sih. Bukan cuma kipernya sih, tapi juga para pemain Arema juga on. Iya sih, mereka unggul jumlah pemain, otomatis nyerang total. Ya masa nyerang total di belakang kosong melompong kayak gitu. Yang ketiga, hilang fokus dan terlalu euforia atau terlalu bersemangat. Usai cetak gol pertama, pemain Persija ini lengah dan terlalu menggebu-gebu ingin nyerang ke Arema. Tapi lupa kalau mereka cuma main 9 orang. Akhirnya apa? 2 gol berturut-turut masuk ke gawangnya Eduardo. Dan lucunya lagi, gol ketiga yang masuk ke gawang Carlos Eduardo ini berasal dari pemain yang jadi kontroversi masuk ke timnas Indonesia, yakni Muhammad Ferrari ya. Yang keempat yang kami soroti adalah kalau Persib Bandung rekor tandangnya kan apik, tapi dipatahkan oleh tim sedulurannya yang juga lagi retak nih antara Persib, antara Viking dan juga Bonek ya. Ini Persebaya. Persija pun sama, rekor kandangnya bagus, belum pernah kalah di kandang, tapi justru dikalahkan oleh tim sedulurannya yakni Arema. Dan kebetulan Jackmania dan Aremania ini juga lagi renggang. Nah, kok bisa sama kayak gini ya? Apakah? Dari Persib, Indosiar akhirnya memutuskan laga Semen Padang lawan Persib ini nggak jadi siaran langsung, cuma delay alias siaran langsungnya di video aja cuy. Nah, udah paham kan? Kalau laga Persib ini nggak disiaran secara langsung, pasti ada sesuatu nih. Ada niat apa ya? Sesuatu yang direncanakan apa nih? Nah, kalau kemarin kan Persija lawan PSIS kan delay tuh karena banjir kan, dan ternyata Persija dibikin menang sama Paulus. Apakah Persib delay akan bernasib sama juga dengan Persija, atau ya mungkin inilah yang gak diinginkan oleh Boboto?
Dan jika memang Persib kalah di laga ini, berarti apa yang disetting oleh para mafia ini sesuai skema. Karena kan skemanya kalau di pekan 27 ini Persib itu kalah ya. Tapi ya itu tergantung juga, tergantung para pemain Persibnya. Kalau pemain Persib mau berontak dan nggak ngikutin kemauan yang ngatur-ngatur, ya mungkin akan berbeda hasilnya. Tapi kalau pemain Persibnya nurut aja dan ngikut aja, ya mungkin akan sesuai dengan skema ini. Di saat tim lain tengah kesulitan ekonomi, PSBS Biak justru baru saja mendapatkan sponsor besar. Tentu saja dari salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Freeport Indonesia. Dana sebesar 8 miliar rupiah digelontorkan PT Freeport untuk PSBS. Buat kami sih ini nggak aneh ya. Dulu Persipura pun digelontorkan dana yang cukup besar oleh PT Freeport. Dan sekarang PSBS Biak. Nah, di dua klub ini ada satu nama yang sama, yakni Yan Mandenas. Nama Yan Mandenas ini cukup disegani ya di Papua. Selain karena dia ini seorang anggota DPR RI, dia juga adalah salah satu orang yang berpengaruh di PT Freeport. Lanjut ya, bulan Ramadan alias bulan puasa. Bulan yang bagi sebagian umat muslim, sebagian lo ya, sebab ya kami nggak bilang seluruh umat muslim. Karena di bulan puasa atau bulan Ramadan itu masih banyak umat muslim yang nggak mematuhi ajaran bulan puasa itu sendiri ya. Nah, bulan puasa atau bulan Ramadan sendiri dalam dunia sepak bola ini selalu menjadi bulan yang ada yang bilang istimewa, ada yang bilang pro dan kontra. Karena kenapa? Di bulan puasa setiap tim, setiap klub itu pasti akan merubah jadwal pertandingan, jadwal latihan, dan lain-lain. Jadi ada pelatih ataupun orang-orang klub yang suka dengan di bulan Ramadan, ada yang tidak suka. Dan inilah beberapa komentar dari pelatih Liga 1 tentang jadwal kick off di bulan Ramadan, yang katanya ini jadi berubah ya, dari 15.00 atau 15.30 dan ya istilahnya main sore ke main malam lah ya, dari jam 20.30 ataupun jam 21.00. Yang pertama, menurut pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius, jam kick off ini tuh tidak bagus sebab tidak baik bagi kondisi fisik para pemain. Menurut Gilbert, buka puasa jam 18.15 dan kick off jam 20.30, sementara jam 7 malam pemain sudah harus ada di stadion. Jadi katanya pemain ini terlalu ngos-ngosan kalau mainnya jam segitu katanya. Lah, kalau nggak jam setengah 9 malam mau jam berapa mainnya? Jam 10 malam gitu. Yang kedua, menurut pelatih Persis Solo Ong Kim Sue, justru katanya bulan Ramadan itu nggak ada masalah kick off malam. Sebab menurut OKS, para pemain asing justru suka kalau main malam karena cuacanya lebih sejuk ketimbang main jam 3 sore. Yang ketiga, menurut pelatih Persib Boyan Hodak, lakukan pertandingan di bulan puasa mau jam berapapun kick off-nya tetap jadi tantangan tersendiri khususnya bagi fisik para pemain. Tapi Hodak percaya ya, jika semua pemain Liga 1 itu adalah pemain profesional yang harusnya sudah tahu dan bagaimana caranya mengatur fisik ketika menghadapi pertandingan di bulan puasa. Yang keempat, menurut pelatih Persija Jakarta Carlos Venya, sebenarnya nggak ada masalah kick off jam berapapun di bulan puasa. Mau jam 20.30 pun it's okay, sebab itu sudah tradisi di negara-negara Islam. Yang harus dilakukan cuma mengatur pola latihan saja. Yang kelima, menurut pelatih Persebaya Paul Munster, tak masalah soal bulan puasa dan tak perlu ada adaptasi apapun, asal pintar mengatur waktu latihan. Oke, kita akan cari tahu nih bagaimana hasil dua laga sejauh ini 5 tim ini selama bulan puasa. Yang pertama, PSIS Semarang. Gilbert Agius protes soal kick off jam bulan puasa ya. Hasilnya apa? Satu laga sih baru emang dijalani di bulan puasa dengan kekalahan 2-0 dari Persija Jakarta. Karena satu laga lagi di pekan ke-26 ini ditunda lawan Madura ya, karena Maduranya main di ASEAN kemarin. Yang kedua, Persis Solo. OKS bilang nggak ada masalah soal bulan puasa ya. Hasilnya di bulan puasa ini 2 kali Persis Solo main. 1 kali menang lawan Borneo FC di kandang Borneo malah. Dan imbang 2-2 lawan tim yang kuat Bali United. Yang ketiga, Persib Bandung nih Boyan Hodak bilang sih nggak masalah ya soal bulan puasa. Hasilnya apa ya? Sama ya, 50-50. Kalah 4-1 dari Persebaya dan menang 4-1 juga dari Persik Kediri.
Yang keempat, Persija Jakarta. Carlos Peña bilang nggak masalah sih bulan puasa. Tapi hasilnya apa? Hasilnya Persija menang 2-0 atas PSIS dan juga kalah 1-3 dari Arema. Ya kalahnya pun meskipun dengan 9 pemain loh ya. Yang kelima, Persebaya. Paul Muster bilang nggak masalah soal bulan puasa. Hasilnya apa? Persebaya menang 4-1 dari Persib dan menang 0-1 dari PSM Makassar. Jadi gimana? Paham sekarang? Yang bikin pemain loyo di bulan puasa itu bukan soal bulan puasanya loh ya, tapi yang bikin pemain bola loyo itu adalah cuma si 4 huruf, yakni DUIT dan UANG alias doku. Sebab pemain manapun akan semangat kalau kantongnya tetap aman, betul?